Pak Gus. Terima kasih Pak sudah ikut join Zoom bersama kita semua di sini. Baik, selamat siang Sobat PMP semuanya. Selamat siang juga Dokter Indah, Pak Gusti. Terima kasih sudah bergabung di acara PMP seri 16 di siang hari ini. Baik, selamat bergabung sekali lagi untuk semua Sobat PMP dimanapun kita semua berada di program edukasi masyarakat peduli kesehatan. Ini sudah seri ke-16. Di tema hari ini kita menjaga kesehatan jantung untuk hidup lebih produktif. Menarik sekali bukan temanya? Akan tapi sebelum kita mulai masuk ke materi bersama nanti Dokter Indah, kita akan ada kata sambutan sebentar dari Direktur PT BAM, Bapak Gusti Wahyudi. Kepada Bapak Gusti, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ferin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Jadi tadi ngulang lagi saya pantun dari pagi. Pantunnya begini. Kalau mau cari kain sulam, jangan lupa pergi ke toko Sumatera. Bagi yang mau jawab salam, saya doakan hidupnya sejahtera. Saya ulang supaya ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya yang jawab salam dan yang salam sama-sama dapat rahmat. Oke.
Terima kasih kawan-kawan semua yang saya hormati, Dokter Indah yang saya panggil ya, Dokter Indah Puspita, spesialis jantung yang bergabung dengan BAM. Kemudian saya hormati dan juga saya banggakan seluruh rekan-rekan di PT Bukit Asa Medika, baik di rumah sakit, Polri ataupun di HO yang join juga pada siang ini. Sebenarnya saya nggak juga ingin ada surprise, ada sambutan segala ya. Ini kan karena sudah rutin. Tapi karena didaulat juga tadi dari WA, oke nggak apa-apa. Saya sebenarnya setiap waktu tetap mengupayakan ikut untuk mendengarkan podcast seperti ini. Dan saya memang minta tim marketing untuk bisa menyelenggarakan konsisten sebagai bagian dari program kita. Tapi yang lebih penting teman-teman sekalian begini, ilmu terkait dengan kesehatan mungkin betul para dokter adalah para ahlinya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh ke kita masing-masing, untuk dapat ilmu seperti ini, para dokter tuh butuh bersemester-semester. Nah, kita hari ini hanya mungkin dapat 1 jam, coba luar biasa kan, dapat ilmunya. Jadi jangan lewatkan hal-hal begini karena sifatnya ilmu yang dikemas dalam satu porsi singkat, padat gitu ya. Itu lebih mengena dibanding kita mungkin belajar 7 semester atau 8 semester. Dan itu belum tentu lulus. Tapi pada hari ini insya Allah bisa kita dengarkan nanti pencerahan ilmu dari Dokter Indah karena bagaimanapun ilmu yang dia sampaikan nanti tentu saja atau informasinya sangat berguna ya. Kan prinsipnya mau nggak mau duit gak ada duit urusannya jantung-jantung juga kan. Dapat duit jantungan, nggak dapat duit juga jantungan. Sebelum dapat masalah jantung, mari kita dengarkan masalah jantung. Kemudian yang kedua, saya pesan teman-teman juga, saya tidak segan-segan menyampaikan informasi yang terkait begini ke teman-teman seluruh grup GMI dan PTBA. Jadi melalui corong masing-masing, kita sebarkan aja informasi kemana saja. Saya kira kan ilmu ini nggak bukan masalah bayar, tapi ini ilmu yang bagus. Jadi meramaikan podcast ini, sampaikan juga ke teman-teman yang lain untuk gabung. Mungkin yang punya istri, istri dikasih tahu. Yang istri punya suami, suami dikasih tahu. Mungkin bisa join bergabung dan dapat ilmu yang saya kira nggak akan kita bisa dapatkan dengan mudah di semua tempat ya. Kecuali kita bergabung di acara seperti ini. Saya kira demikian. Sebelum berakhir, terima kasih dokter nanti berikan pencerahan kawan-kawan yang menyiapkan dan mari kita dengarkan sama-sama pencerahan terkait dengan materi pada podcast hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. baik. Terima kasih banyak Pak Gusti atas sambutannya sebagai pengantar kita sebelum memulai acara di siang hari ini. Baik, Sobat PMP semuanya telah hadir bersama kita, yaitu Dr. Indah Puspita, SPJPK FIPA yang merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ferin. Iya, terima kasih dokter sudah bersedia menjadi pembicara di siang hari ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya sendiri, Laurencia Verina Thomas, yang akan memandu acara PMP seri 16 hingga selesai. Baik, untuk semua Sobat PMP, sebelum memulai acara nanti, saya mohon jangan lupa isi link absennya yang nanti saya terapkan di kolom chat. Baik, untuk semua Sobat PMP, jadi sepertinya kita bisa langsung masuk ke pembahasan materi bersama Dokter Indah. Tapi sebelum itu, saya ingatkan lagi untuk semua, jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Nanti setelah penyampaian materi dari Dokter Indah, kita akan bahas bersama-sama di sesi tanya-jawab. Baik, cukup sekian dari saya, akan langsung masuk ke pembahasan materi yang langsung disampaikan oleh Dokter Indah. Kepada Dokter Indah, saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ferin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Gusti Wahyu, mungkin kita bisa bertatap muka lewat Zoom dulu. Kapan-kapan jika ada kesempatan bisa bertatap muka langsung. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada PMP kali ini, saya berkesempatan untuk berbagi mengenai masalah kesehatan jantung dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya untuk rekan-rekan sekalian. Baiklah, mungkin mempersingkat waktu, berikut saya izin share screen dulu ya.
Sudah bisa jelas dilihat? Sudah, dokter. Ya, oke. Jadi, mengambil judul pada siang hari ini, menjaga kesehatan jantung untuk hidup lebih produktif. Di sini saya ada gambar nih, orang tua berolahraga bersama, jogging di taman. Sehingga ini orang tua aja hidupnya aktif, berolahraga. Tentu kita yang belum masuk ke usia tua, jangan kalah, juga harus produktif. Nah, itu akan menjadi target pelayanan jantung, penjagaan kesehatan jantung. Oke. Jadi sebenarnya masalah sakit jantung itu seperti apa sih? Nih ilustrasi ini memperlihatkan permasalahan jantung. Mulai dari orang yang mengeluh sakit dada hingga yang terbaring di rumah sakit karena sesak, bantalnya ditinggikan karena susah bernafas. Nyeri dada, padahal pakaiannya tuh pakai tuxedo ya, pakai pakaian kantor. Artinya ini range-nya orang-orang usia produktif, dan dia tiba-tiba dia tidak mengespektasi, tiba-tiba ada keluhan, tiba-tiba dadanya sakit. Jadi permasalahan jantung ini mulai dari yang sifatnya mendadak tidak ada daya upaya karena nyeri dada, nafas, atau yang memang sudah berlangsung lama sehingga orangnya keluar masuk rumah sakit. Nah, di sisi lain nih ada rombongan orang-orang tua yang tidak ada keluhan, tidak masuk rumah sakit, seperti ini. Jadi bisa ya untuk menjadi orang tua yang kuat, bukan malah melemah. Ini teorinya. Yang terjadi seperti ini. Gimana proses-proses dari muda menjadi tua, kemudian pola hidup, apakah suka beraktivitas, apakah pola makan memang sudah diperhatikan, dan apakah mengkonsumsi obat-obat pendukung. Ini semua upaya ini akan mengendalikan yang terjadi di pembuluh darah. Kuncinya adalah elastisitas dari pembuluh darah dan fungsi dari dinding pembuluh darah. Karena kalau pembuluh darah menjadi kaku, tidak elastis, dan bahkan ada disfungsi atau fungsinya terganggu, maka inilah yang pada akhirnya pembuluh darah ini menyebabkan kerusakan organ. Organ dalam hal ini yang kita bicarakan adalah organ jantung. Pembuluh darah itu adalah bagian dari jantung. Jantung juga merupakan muara dan pangkal dari pembuluh darah di semua area di tubuh kita. Sehingga kalau persatuan terkecilnya pembuluh darah itu sudah mengalami masalah, maka itulah awal dari permasalahan jantung. Ya, tadi jadi kita fokusnya ke situ. Gimana kita menjaga kualitas pembuluh darah kita. Ini perjalanannya. Untuk tahu seperti apa sih yang kita hadapin. Dari awal belum ada penyakit. Jadi awalnya hanya risk factor. Usianya mungkin sekitar 20-an tahun. Orang hanya punya kebiasaan merokok. Hanya ya dibilang karena merokok ini sudah menjadi culture, budaya. Bahkan di beberapa area, perempuan-perempuan juga merokok ya. Mungkin karena suhu dan karena kebiasaan. Nah, golongan ini pada usia masih muda bisa jadi belum ada penyakit yang lain. Kolesterol, hipertensi. Nah, mungkin nambah 5-10 tahun di usia 30-an karena makan tidak jaga juga atau riwayat keturunan ada, mulai ada hipertensi, kolesterol, bahkan diabetes mellitus. Resiko-resiko ini kemudian berjalan membentuk masalah di pembuluh darah tadi. Bagaimana bisa pembuluh darah terpengaruh? Jadi seperti ini bentuk pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita bulat, kalau dipotong melintang, kita lihat ada rongga di tengahnya, kemudian disusun oleh otot-otot polos. Kalau ini tidak elastis, maka sisi-sisi yang kaku ini menyebabkan ada yang nyangkut, aliran darahnya tidak lancar, dia nyangkut sehingga menimbulkan plak, disfungsi. Jadi harusnya dia bisa mengalirkan darah dengan baik, malah tidak mengalirkan darah, malah ditambah karena tekanan yang tinggi, tekanan darah kalau tinggi menimbulkan jejas, lecet. Lecet ini kan mau diatasin sama badan kita, dianggap masalah nih. Ayo datang semua sel-sel darah, malah lecet itu ditambal. Cuma dia tidak ada mekanisme kontrol bahwa tambalan itu akan baik. Terus tambalan ketebalan malah memancing bisa terbentuknya plak atau kerak, ditambah kolesterolnya juga tinggi, maka kolesterol jahat itu menambah lagi plaknya. Disinilah sudah terjadi aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu penyakit pengumpulan plak di pembuluh darah. Kalau sudah
mengumpul plak, aliran tidak lancar. Jika pembuluh darah yang seperti ini terjadi juga di jantung, maka di jantungnya akan coroner artery disease, penyakit jantung koroner. Koroner itu nama pembuluh darah jantung, makanya disebut penyakit jantung koroner, coronary artery disease. Kalau koronernya sudah ada plaknya, maka yang terjadi pembuluh darah ini adalah pemberi suplai energi. Jadi area yang pembuluh darahnya subet, kekurangan energi, istilah kita iskemia. Iskemia di sini berarti fasenya. Kalau iskemia itu energinya kurang, dia memompa tidak sempurna. Semakin tebal keraknya tidak diatasin, maka mulai terjadi trombosis. Trombosis itu lebih dari kerak, lebih menyumbat lagi. Oke, dia menyumbat, dia ada peristiwa rupture atau rontok, maka plaknya itu benar-benar menyumbat total, itulah terjadi stroke kalau terjadi di pembuluh darah otak. Kalau di jantung, infark namanya. Nah, kalau sudah terjadi peristiwa ini, orangnya serangan jantung. Dari serangan jantung bisa selamat, masih bisa hidup. Bagi yang selamat, bagi yang tidak selamat, maka udah berarti jantungnya berhenti. Karena tiba-tiba shutdown, tidak ada energi yang mensuplai, begitu sumbatnya sudah full. Nah, bagi yang selamat melalui serangan jantung, ada sebagian area yang menjadi mati karena peristiwa sumbatan tadi. Area yang mati ini peristiwanya remodeling. Jadi jantung tidak sempurna lagi, fungsinya udah sangat menurun sehingga sedikit-sedikit pasiennya sesak, kerjanya sudah tidak enak, tidak bisa lagi untuk kerja berat, bahkan ke kamar mandi pun mulai sesak. Nah, ini kondisinya jantungnya udah besar, udah bengkak, namanya congestive heart failure. Ini mekanisme yang saya jelaskan ini jika tidak di stop ya, ada progresivitas. Nah, progresivitas ini bisa berakhir ke pasien keluar masuk rumah sakit, obat jantungnya sudah 10 buah lebih, sehingga terjadilah end stage heart disease. Kalau ini udah jantungnya udah berfungsi sangat tidak sempurna, udah nggak mampu lagi untuk memberi cukup energi buat beraktivitas. Nah, proses ini kabar baiknya adalah bisa kita stop di fase manapun. Saat hipertensi nggak jadi disfungsi endotel, dan selanjutnya penyakit jantung koroner tidak jadi sampai infark, tidak sampai jadi serangan jantung, sudah serangan jantung tidak sampai jadi pembengkakan jantung, dan ini butuh waktu bertahun-tahun satu proses yang sempurna ini, sehingga kita di sini punya peluang yang sangat besar untuk mencegah. Prevensi. Jadi langkah prevensi kita mengenal 3 aspek. Prevensi primordial, waktu ada resiko tapi belum ada penyakit. Prevensi primer, kemudian primer supaya tidak menjadi yang lebih buruk. Tersiernya sudah buruk, tidak progresif. Kita bisa pilih di area manapun. Ya, jadi seperti ini, bagaimana jantung ini memiliki faktor-faktor yang berpengaruh. Ada faktor yang tidak bisa kita tolak, jenis kelamin dan usia. Umur pasti bertambah. Ras, kita etnis mana, itu ada pengaruhnya kadang-kadang. Genetik, riwayat keluarga. Tapi ada banyak faktor juga yang kita bisa kendalikan, yaitu pola hidup, perilaku hidup, dan bagaimana kita mengecek kesehatan kita. Ini ilustrasi jantung ya. Saya perlihatkan seperti apa sih jantung itu. Jadi kalau kita susuri dinding jantung, ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah besar yang masuk ke jantung. Jadi satu organ kecil, dia bergerak, berdetak, memompa. Gerakannya seperti ini, dia ada ototnya, ada pembuluh darah, dan masuk ke dalam ada katup jantung, ada otot jantung. Nah, ototnya bekerja dengan sempurna untuk memeras darah keluar untuk tubuh kita. Ini katupnya, ini katup dari dalam seperti ini. Katup juga harus sempurna karena ini menjadi pintu keluar masuk darah. Dan ini area-area sarafnya. Saraf ini mempengaruhi electricity. Elektrik artinya aritmia ya, bagaimana ritme jantung teratur tidaknya berdetak. Itu. Jadi sangat menarik ya, organ yang sangat spesial dan penting. Diawali dengan berdetak dan diakhiri dengan berhentinya jantung. Bagaimana kehidupan manusia berjalan. Oke. Jadi jantung itu seperti apa sih kalau mau membayangkan? Tepatnya sih seperti pompa. Pompa tidak salah karena memang dia memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Ini ada pompa zaman dulu dengan pompa yang modern sama aja. Jadi fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Mobil Mercy. Bisa,
Jadi saat parkir dia baik, bagus, keren. Waktu jalan dia ternyata mogok. Jadi organ jantung itu adalah organ yang dinamis. Kalau mau menilai jantungnya baik atau tidak cukup hanya melihat bentuknya Mercy, tapi kalau jalannya mogok itu tidak baik. Itu harus ditanggulangi. Permasalahan jantung itu apa saja? Yang kita sering kenal serangan jantung, permasalahan pada pembuluh darah koroner, sumbatan. Tapi sebetulnya sesuai dengan strukturnya yang tadi kita lihat, ada bentuk, ada dinding, ada ruangan, ada saluran, maka permasalahan pun bisa sangat luas, menyangkut struktur atau bentuk. Misalnya bawaan lahir, terlahir dengan sekat jantung yang ada celahnya, terlahir dengan pembuluh darah yang tidak tepat masuknya, harusnya masuk ke kanan, masuk ke kiri. Nah, ini bawaan sifatnya. Ada juga permasalahan yang pompa, jadi berfungsinya. Dia tidak memompa, tidak gerakannya lembek, tidak aktif. Berarti di fungsi yang terganggu. Irama denyutannya tidak teratur, diskok jantungnya, atau malah sangat lambat sehingga pasiennya sering pingsan. Masalahnya di elektriknya, di fungsi konduksi atau pelistrikan jantung. Ini suplai energi pembuluh darah koroner yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner. Ini di pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya ada sumbatan. Jadi seperti ini bentuknya kalau jantung udah empot-empotan, udah payah jantung, gagal jantung. Memang ini mengilustrasikan gimana jantungnya jadi bekerja susah. Orangnya juga akan susah, jalan kerja sedikit nggak sanggup, kok lebih sesek dari biasanya, naik turun tangga yang biasanya bisa jadi tidak bisa, yang kerja berat tidak bisa, bahkan di rumah pun mandi sulit, tidur harus 2 bantal, kepayahan. Oke. Penyakit jantung koroner, ini aliran pembuluh darah lancar, ini sel darah merah, ini plaknya tiba-tiba robek, rupture. Robekan ini menyebabkan sumbatan lebih banyak lagi. Inilah yang namanya stenosis atau penyumbatan pembuluh darah jantung atau koroner tadi. Benar-benar jadi blok, ada blockade di sini. Nah, inilah menyebabkan areanya menjadi kurang energi, bahkan mati. Area otot yang diberi energi dari sini. Nah, pemasangan ring itu dia di area plak ini. Jadi plaknya dipasang ring supaya sumbetannya menjadi terbuka. Ini area yang plak yang ada sumbet, misalnya ini pembuluh darah jantung, sumbetnya di sini, maka di ujungnya ini mati, dia lemah. Sumbet lagi di sini, lemah lagi, akhirnya lemah semuanya. Jadi kalau pemasangan ring itu seperti ini. Di dalam yang sumbet tadi dimasukkan seperti kumparan besar dan dibuka alirannya, dipertahankan di sini. Inilah ring jantung, sehingga alirannya lancar lagi. Tidak ada lagi bloketnya. Balik mudah lagi jantungnya, berfungsi sempurna dan nggak jadi perjalanan sumbatan dan pelemahan tadi. Ya, beragam gangguan jantung tadi ya, penyakit jantung koroner menyebabkan serangan jantung, istilah-istilah yang familiar di kita. Serangan jantung, angin duduk, itu penyakit jantung koroner. Penyakit katup jantung, itu relatif ke arah bocor jantung, jantung rematik, penyakit jantung bawaan, bocor jantung, penyakit jantung hipertensi, bengkak jantung, gagal jantung juga bengkak jantung istilahnya. Irama jantung biasanya pingsan, berdebar, dan kadang dipakai pacemaker atau pacu jantung. Oke, jadi permasalahan jantung cukup bermacam-macam. Nah, ini yang mungkin kita sudah sering dengar juga bagaimana tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung ya. Nah, kita tadi kan bergerak untuk mencegah progresivitas. Sehingga untuk tidak memulai ada masalah itu tentu dengan menghindari resiko. Resiko yang sudah kita list dan memang terbukti menyebabkan penyakit jantung adalah 1, merokok. Jadi dengan tidak merokok, kita sudah mengurangi 1 tiket menuju sakit jantung. Lalu pola aktivitas fisik yang aktif. Biasakan kita senang jalan kaki. Kalau ada jarak seberapa jauh, jangan sedikit-sedikit pakai kendaraan. Kalau bisa dijangkau dengan berjalan, itu akan memberikan aktivitas fisik yang dinamis. Tujuannya apa? Secara hemodinamik atau metabolisme kita, maka akan sempurna dengan aktivitas fisik. Kadar kolesterol akan lebih normal, dan berat badan lebih terjaga. Berat badan ini penting karena sindrom metabolik itu pakainya waist circumference. Waist circumference itu lingkar perut
Yang dilihat itu yang menjadi standar dari WHO. Jadi bukan masalah berat badan, tapi ada hubungannya. Orang yang waist circumference atau lingkar perutnya kecil tentu berat badannya tidak akan berat sekali gitu. Ya. Pola makan seperti apa yang bersahabat? Banyak serat itu bersahabat dengan kadar kolesterol. Kalau high karbo itu bisa kolesterol meningkat dan kadar gula juga meningkat. Sedangkan kalau kadar gula meningkat nanti bisa menjadi diabetes. Sedangkan diabetes adalah penyakit yang komplikasinya mikro dan makro. Pembuluh darah kecil kena, pembuluh darah besar kena. Sehingga organ-organ vital seperti otak, ginjal, jantung, mata, bahkan kaki kita, kemampuan kita berjalan, saraf kita, semuanya bisa menjadi komplikasi dari diabetes. Sehingga pilihannya kalau bisa jangan sampai ada penyakitnya. Kalaupun sudah ada bisa kita kontrol. Nah, jadi dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, rendah karbo, rendah gula. Tekanan darah juga dipantau bahwa target tekanan darah adalah di 120 sampai 130. Jika sudah 140 sudah hipertensi. Yang 130 itu prehipertensi, 120 normal. Kecuali umur sudah 60 tahun maka boleh 140. Oke, menjaga kadar gula darah dan istirahat yang cukup. Jadi yang disarankan adalah tidur cepat, bangun lebih awal. Itu yang paling baik untuk metabolisme kita. Ya. Sekarang terus gimana ya langkahnya? Yang terpenting adalah kita mengetahui status gangguan jantung kita. Taunya dari mana? Jadi kalau kita mau bereaksi, ya, aksi, reaksi, tentu harus ada alasan. Itu supaya kesadaran kita baik ke depan. Maka kesadaran akan apakah saya sudah ada sakit jantung, itu bisa dijawab dengan beberapa cara. Pertama dari keluhan, dari tanda, dan dari data. Kalau keluhan biasanya apakah nyeri dada, sesak napas, berdebar, mudah capek. Jadi pertanyaan, apakah saya sakit jantung? Tanda, dilihat orangnya kok sedikit-sedikit suka denyut nadinya cepat atau denyut nadinya lambat. Juga kalau didengar pakai stetoskop, dada kok ada bunyi yang lain, bunyi bising. Kemudian dari kaki kok sering bengkak kakinya. Nah, dari situ itu sudah ada tanda-tanda apakah sakit jantung. Sedangkan dari data ini adalah yang siap pakai, baik oleh dokter, baik oleh tenaga kesehatan, ataupun oleh pasiennya sendiri. Data ini kita ambil dari beberapa pemeriksaan. Dari yang paling sederhana, pakai stetoskop, kita dapat data bunyi jantungnya. Dari rekam jantung, EKG, kemudian bisa di treadmill. Dari treadmill juga keluarannya adalah EKG, hasil gelombang irama jantung. Atau dari Holter. EKG ini pemeriksaan saat istirahat paling sederhana, di puskesmas ada, di fasilitas kesehatan yang paling rendah ada, apalagi di rumah sakit. Ini adalah hal rutin. Beberapa rumah sakit sudah dilengkapi dengan treadmill, dengan tes jalan bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan rekam jantung saat pasien aktivitas sehingga lebih valid. Sama seperti mobil tadi. Mobil kalau jalan baru ketahuan mogok atau tidak. Kalau pemeriksaannya hanya berbaring saja, kadang belum representatif. Belum ada test drive-nya, tidak tahu mobilnya mogok atau tidak kalau belum disuruh jalan. Nah, ini treadmill. Holter tuh gangguan irama, alatnya dibawa pulang dan merekam selama 24 jam untuk masalah irama jantung. Echo ini seperti USG, dia melihat ruangan jantung adakah bengkak-bengkak, kemudian bocor jantung. Sedangkan kateterisasi jantung ini adalah teknik perkutan atau lewat pembuluh darah, di mana teknik ini tanpa operasi, tanpa dijahit, tanpa dibedah, dia memasukkan ring dan zat kontras sehingga bisa melihat gambaran pembuluh darah, area sumbatnya bisa dipasang ring dengan prosedur yang sama, yaitu lewat kulit. Alat lain yang lebih canggih tentu sangat mendukung juga untuk gambaran jantung, misalnya nuklir, MRI, CT scan, gitu. Jadi di sini pilih dari mana sih untuk menegakkan saya sakit jantung atau tidak. Data itu paling ready pakai dan objektif sifatnya.
Kalau keluhan bisa iya, bisa tidak. Tanda juga bisa iya, bisa tidak. Masih tebak-tebakan. Tapi kalau data, ini yang paling objektif. Sehingga alangkah baiknya kalau kita mentargetkan diri kita punya data tentang jantung kita. Jadi, keunggulan diagnosis berbasis data ini adalah dengan cepat, tepat, dan penanganan lebih awal untuk permasalahan jantung. Oke, sehingga yang kita bisa dapat adalah pencegahan kita bisa dapat, pengobatan tentu saja, dan bagaimana memperoleh data ini? Tadi kita sudah lihat ada metode-metode pemeriksaan untuk memperoleh data. Cuma simpelnya jalani saja medical check-up-nya secara periodik. Karena umur bertambah, hasil check-up di umur yang bertambah, maka harus di-upgrade. Tahun ini check-up-nya baik. Tahun depan umur nambah, resiko nambah, pola hidup nggak dikontrol, bisa jadi check-up-nya menjadi ada masalah. Sehingga inilah menjadi alasan kenapa medical check-up kita lakukan periodik. Kecuali umur manusia nggak nambah-nambah. Maka ya begitu aja statusnya. Medical check-up yang dasar itu harus ada rekam jantung EKG dan minimal ada test drive-nya. Jadi jangan puas dengan hanya EKG. Harus sampai ke tes benar jalan. Gimana kalau hasil dari dengan jalan di atas treadmill rekaman jantungnya tetap baik, maka mudah-mudahan itu sudah valid untuk menyimpulkan bahwa jantungnya memang baik. Analisa yang lain dari lab, kadar kolesterol dan gula darah, ini untuk menstop progresivitas tadi. Ternyata pasiennya punya dislipidemi, masalah kolesterol atau masalah diabetes, dengan kita kelola itu dengan baik, maka tidak akan menjadi sakit jantung, atau yang sudah terlanjur sakit jantung tidak progresif, tidak terjadi pembengkakan, sehingga tetap dia terjaga di status yang tidak keluar masuk rumah sakit pasiennya jika memang sudah sakit jantung. Apalagi kalau yang belum, maka tidak jadi sakit jantung. Kalau semua faktor resiko kita bisa kelola. Yang tahap lanjut atau lebih canggih lagi ada. Jika dibutuhkan, pasien dari indikasi pemeriksaan dasar tadi, misalnya ditemukan masalah pada EKG-nya, atau treadmill-nya menyatakan ada masalah dengan ketidakmampuan jantungnya untuk berfungsi sempurna saat di treadmill, maka kita lanjut ke teknik yang lebih canggih, yaitu kateterisasi jantung, yang bisa memungkinkan untuk diatasi masalahnya, yaitu dengan pemasangan ring. Dan echo juga ini penting untuk masalah yang bersifat struktur bangunan, misalnya penyakit jantung katup, jantung rematik. Echo itu akan memperlihatkan, oh katupnya separah apa, apakah masih bisa kita perbaikin, atau kita harus ganti, dan semuanya lewat prosedur operasi. Oke, jadi kalau bisa A to Z status jantung seseorang itu jika diketahui, maka kita sudah punya tiket untuk mengendalikan supaya tidak menjadi berat. Oke, ini tadi ilustrasi ya, jantung itu mobil harus test drive. Jadi saya sudah sampai ke pantun penutup. Kalau sudah ada pantun berarti ini sudah akhir presentasi saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ke diskusi ya, supaya lebih enak nih kebutuhan informasinya apa saja. Jalan-jalan ke kota Bandung, membeli lukisan cantik untuk dipajang. Tidak perlu takut periksa jantung, jantung selamat, hidup damai lebih panjang. Saranghae. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ferin. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali ya Sobat PMP semuanya. Mana ditutup dengan pantun. Oke, baik dokter, izin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dokter. Di sini udah beberapa ada pertanyaan. Izin saya bacakan dokter satu persatu. Oke. Dari pertanyaan pertama dari Bapak Yayan, apa penyebab penyakit jantung bawaan pada